Ya, jadi kita terakhir sudah belajar tentang circuit switching, packet switching. Jadi secara matematis, kalau misalkan circuit switching dengan contoh kasus seperti yang di slide, jika memakai circuit switching maka akan terbatas di 10 user. Akan tetapi kalau misalkan packet switching, jumlah user yang bisa tergabung dalam network ini yaitu bisa lebih banyak. Misalkan dengan 35 user, maka kemungkinan ada 10 user yang aktif di waktu yang bersamaan itu kurang dari 0,0004. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, angka 0,004 ini bisa diperoleh ya dari probabilitas binomial. Jadi kalau lupa probabilitas binomial bagaimana, bisa coba buka lagi ya materi statistika. Ya, saya tidak akan jelaskan lebih lanjut di sini. Oke, jadi setelah kita tahu ya perhitungan matematikanya, apakah paket switching itu lebih baik dibanding circuit switching? Nah, ini yang jadi pertanyaan mendasar. Apakah paket switching ini lebih baik dari circuit switching? Berdasarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing, tadi kita juga sudah lihat contohnya ya, contoh kasusnya. Nah, sebenarnya paket switching itu bagus untuk data yang sifatnya itu bisa data secara tiba-tiba. Ada data yang dikirimkan di jaringan tersebut. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi, terkadang di jaringan itu, seperti contoh tadi, 35 user, kemungkinan ada 10 user yang aktif di saat bersamaan menggunakan link jaringan tersebut. Itu kan kecil sekali, 0,004. Nah, terkadang user itu memilih ada data yang akan di-send, tapi terkadang tidak ada data yang di-send. Nah, dalam kasus seperti ini, paket switching itu lebih baik. Karena kalau misalkan ada paket yang di-send, ada data yang di-send, itu bisa menggunakan secara optimal ya seluruh bandwidth dari jaringan tersebut. Kenapa? Karena itu tadi karakteristik dari paket switching itu ada resource sharing, lalu paket switching itu secara struktur jaringannya ya itu lebih sederhana ya, lebih simple. Untuk membentuk jaringan yang menggunakan paket switching ini tidak perlu ya kita melakukan setting call ya, no call setup gitu. Jadi tidak perlu definisikan terlebih dahulu, menginisialisasi ya jalur untuk masing-masing user yang ada. Nah, akan tetapi ini tidak berarti paket switching ini lebih bagus dari circuit switching. Nah, kelemahan paket switching ya ini ada kemungkinan ya untuk excessive congestion. Jadi ada kemungkinan kalau misalkan usernya itu banyak, jadi misalkan tadi kalau misalkan ada 10 user ya yang aktif di saat yang bersamaan mengirim data, nah ini jalurnya itu bisa ada kemacetan, istilahnya congestion. Nah, ini kalau 10 user, kalau misalkan lebih dari 10 user di saat yang bersamaan ya bisa lebih parah lagi kemacetan di jaringannya bisa, jalur yang ada itu bisa berkurang lebih lagi. Nah, jadi kalau misalkan hal ini terjadi, apa yang bisa terjadi? Nah, ada kemungkinan paket delay. Paket delay itu artinya paket tidak sampai di tujuan ya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Ya, paketnya sampai di rute tujuan itu lebih lama. Yang kedua, paket loss. Kenapa kok bisa paket loss? Ingat, kalau di paket switching, data yang akan dikirim itu disimpan ke intermediary route. Dikirim dulu ke intermediary route, di intermediary router. Nah, nanti di intermediary router data itu tidak langsung dikirim ke intermediary router yang lain, tapi ditunggu dulu sampai misalkan chunk data, misalkan segmen yang data nomor 1 itu sudah lengkap terlebih dahulu, baru dikirimkan. Nah, bagaimana kalau tadi ada banyak orang yang aktif di satu waktu mengirimkan banyak data sekaligus? Nah, setiap router itu pasti ada memorinya sendiri-sendiri, kan ada kapasitas memorinya. Nah, kalau misalkan kapasitas memori router intermediary router itu sudah penuh, nah paket yang datang berikutnya yaitu akan diignore. Ya, paket segmen data yang datang berikutnya setelah memori dari router itu penuh itu akan diignore. Akibatnya apa? Yaitu ada data loss itu. Ya. Jadi paket switching ini bagus ya, tapi membutuhkan set konfigurasi lebih ya. Terutama untuk apa? Butuh protokol ya yang bisa menjamin
data transfernya itu pasti bisa berhasil. Lalu juga butuh mekanisme untuk mengatur kepadatan jalur di jaringan. Ini yang harus diperhatikan di packet switching. Nah, lalu bagaimana apakah untuk bisa menggunakan circuit-like behavior ya di packet switching, men-sharing ya resource yang ada itu, misalkan kalau ada user yang mengirim dua data bersamaan. Nah, ini melalui bandwidth guarantee ya. Jadi biasanya kalau di circuit switching itu normalnya itu digunakan untuk audio video application. Kenapa? Karena pemotongan bandwidth yang jelas itu bisa menjamin data itu nanti bisa sampai ke tujuan ya dengan seutuhnya. Ya, memperkecil kemungkinan yaitu tadi adanya packet loss. Ya, meskipun jalurnya yang ada nanti akan semakin kecil throughputnya, jadi transmission rate-nya itu mungkin lebih pelan karena yaitu tadi resource-nya di-share lagi ke beberapa orang di satu waktu yang bersamaan. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, jadi kalau circuit switching itu sama seperti reserve resource itu, bayangkan kalau di kehidupan sehari-hari Anda ingin pergi makan di sebuah restoran mewah. Nah, jumlah seat ya, jumlah meja yang tersedia di restoran, di program meja restoran itu biasanya jumlahnya fix. Kan bayangkan sebuah restoran itu ada 35 meja. Nah, untuk circuit switching, kalau misalkan kita ingin menggunakan sebuah meja, maka apa yang perlu dilakukan? Kita harus membuat reservasi terlebih dahulu agar kita dapat menggunakan meja tersebut di suatu waktu di suatu hari tertentu. Nah, itu circuit switching. Tapi kalau circuit switching itu analoginya sama seperti kalau misalkan kita pergi ke restoran fast food, sama-sama misalkan sebuah restoran fast food itu juga punya 35 meja. Nah, apa yang terjadi? Apakah kita perlu membooking meja terlebih dahulu di restoran fast food, misalkan di McDonald? Tidak kan? Kita bisa langsung datang, pesan, langsung kita gunakan meja yang tersedia. Nah, kalau misalkan 35 meja itu sudah penuh, apa yang terjadi? Ya, orang berikutnya tidak akan bisa menggunakan resource-nya, tidak bisa menggunakan meja tersebut. Mau tidak mau apa? Bawa pulang ya kan, take away. Nah, kalau misalkan bawa pulang, nah itu ini istilahnya terjadi apa? Packet loss kalau di network. Oke, jadi sebelumnya ya kita sudah melihat ya struktur dari sebuah internet itu merupakan jaringan dari sekumpulan jaringan ya, mesin, komputer, router apapun itu. Jadi mereka di mana mesin-mesin ini ya, sistem ini atau host ini terkoneksi satu dengan yang lain melalui akses ISP, akses Internet Service Provider. Nah, sistem ini bisa dari residensial ya, dari perumahan ya, end user, lalu juga bisa dari organisasi, contohnya misalkan di sebuah kampus, sebuah perusahaan. Nah, akses ISP ini harus saling terkoneksi satu sama lain, tidak harus misalkan sebuah perusahaan telekomunikasi ya, tapi mereka harus bisa terkoneksi satu sama lain di akses provider ini. Contohnya misalkan kita bisa membuat ya jaringan local area network dari mesin-mesin yang terhubung di jaringan local area network itu kan saling terhubung satu sama lain. Kenapa kok harus saling terhubung dengan satu sama lain? Agar dua end system yang terhubung dalam jaringan itu bisa mengirimkan paket dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, kalau misalkan end sistemnya anggotanya itu ada banyak, ini kita bicara misalkan satu akses ISP, misalkan dari rumah kita, nah ingin terhubung dengan misalkan di rumah lain, nah itu satu akses ISP sendiri, terkoneksi, lalu nanti terhubung dengan rumah lain, terhubung lagi nanti misalkan dengan sebuah kampus, terhubung dengan sebuah perusahaan. Nah, ini kan nanti menjadi jaringan yang terbentuk antar akses ISP ini itu bisa menjadi sangat kompleks sekali. Ya, terutama ya perubahan dari struktur jaringan ini itu banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomik ya, dan juga oleh kebijakan di sebuah negara ya, terutama kalau misalkan ada hubungan dari sebuah akses ISP misalkan yang di Indonesia dengan akses ISP misalkan yang ada di Singapura dengan di Malaysia. Nah, ini jaringan komunikasinya sudah cross wilayah suatu negara. Nah, ini pasti harus mengikuti juga dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Ya, jadi kita bisa lihat ya contohnya misalkan seperti ini ya.
struktur network of network. Nah, pertanyaan yang sering muncul itu bagaimana ya kalau misalkan akses ISP-nya ini tadi ternyata ada banyak sekali, misalkan sampai jutaan. Nah, bagaimana kita bisa mengkoneksikan ya akses ISP ini masing-masing. Nah, akses ISP ini misalkan dari satu rumah ke rumah yang lain, terus bisa juga ke perkantoran, bisa komersil, ke kampus-kampus yang ada. Nah, apakah seperti ini? Jadi masing-masing akses network itu saling terhubung satu sama lain. Jadi kalau misalkan ada 100 akses network, maka satu akses network ini harus memiliki 99 jaringan. Harus memiliki 99 jaringan, kenapa? 99 akses network yang lain. Kalau 1000, satu akses network, satu ISP akses network harus terhubung dengan 999 akses ISP network. Apakah seperti ini? Nah, kalau misalkan seperti ini, ya ini akan tidak efisien ya, tidak pas efisien. Ya. Jadi jadi menghubungkan setiap akses ISP ya ke akses ISP yang lain itu susah ya, tidak bisa dilakukan dan pasti akan terbatas dengan berapa jumlah koneksi yang bisa terbentuk. Misalnya ini kompleksitasnya big O-nya itu n square connection. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita bisa mengkoneksikan masing-masing setiap akses ISP yang ada. Nah, ini ada pilihan yang pertama. Jadi setiap akses ISP itu dikoneksikan dengan sebuah global transit ISP. Nah, jadi kalau tadi dalam sebuah akses ISP ya setiap device itu kita lihat sebagai apa? Sebagai end system ya, sebagai host, sebagai customer. Lalu misalkan routernya yang terhubung ke internet ke jaringan yang di luar itu akses ISP. Nah, ini kita lihatnya dikelompokkan. Jadi sebuah akses ISP, nah itu kita analogikan sebagai customer ya. Customer yang nanti akan mengkonsumsi jaringan bersama, sedangkan Global Transit ISP itu merupakan provider jaringan agar sebuah akses ISP itu nanti bisa terkoneksi dengan akses ISP yang lain. Nah, customer dan provider ISP ini ya harus memiliki agreement ya, harus setuju terhadap sebuah nilai ekonomi yang sama. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi misalkan 3 akses ISP itu terhubung di satu router ya miliknya sebuah global ISP. Nah, global ISP ini bisa jadi ya misalkan milik sebuah service provider ya, perusahaan jaringan, atau bisa juga perusahaan telekomunikasi atau perusahaan-perusahaan lain. Lalu nanti ada router lain, juga ada router lain milik global ISP tersebut. Nah, nanti di router ini menghubungkan ke akses ISP yang lain. Jadi sebuah akses ISP ini tidak terhubung ke seluruh akses ISP yang lain, tapi hanya cukup terhubung ke salah satu router milik global ISP ya, istilahnya Global Transit ISP. Jadi transit point untuk apa? Nanti dikonekkan lagi ke transit point yang lainnya untuk terhubung dengan akses ISP yang lain. Nah, efek samping dari infrastruktur ini tadi itu apa? Kalau misalkan sebuah perusahaan bisa membuat sebuah global transit, bisa membuat global ISP, menyediakan jaringan, beberapa global transit ISP di mana beberapa customer yang ada itu nanti bisa saling terkoneksi ke jaringan yang lain. Nah, maka akan ada perusahaan lain, organisasi lain yang bisa juga membuat struktur jaringan yang serupa. Nah, jadi nanti misalkan di sini, ini bisa kita lihat ada ISPA, ada ISPA. Nah, ISPA ini international provider dari sebuah perusahaan, misalkan telekomunikasi, misalkan dalam hal ini milik Telkom. Nah, itu punya beberapa global transit ISP, punya beberapa transit router ya, yang nanti routernya ini terhubung dengan beberapa ISP akses network, bisa rumah, bisa kantor, bisa kampus, ya kan, ini rumah lain. Nanti pasti ada perusahaan lain, misalkan contohnya PLN membuat jaringan sendiri, jaringan komunikasi, jaringan network sendiri. Nah, nanti jaringan network ini juga sama, menghubungkan antara satu rumah dengan yang lain. Nah, kita bisa lihat ya sekarang internet service provider di Indonesia ada berapa banyak.
Nah, itulah yang terjadi di skenario ini. Jadi berbagai internet service provider ya mereka menyediakan jasa jaringan yang menghubungkan setiap akses ISP yang ada ke dalam jaringannya. Lalu nanti dari setiap jaringan ini, tentunya kan kalau kita bicara internet, network of network itu harus memiliki koneksi jaringan satu sama lain. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan ya ini kita hanya isolasi sendiri, satu ISP sendiri, ISP sendiri, ISP sendiri, apakah kita bisa menyebutnya sebagai internet? Jaringan yang saling terkoneksi satu sama lain? Tidak kan? Misalkan contoh kita menggunakan jaringan yang di-provide Telkom. Lalu ada akses ISP lain, tempat lain itu menggunakan jaringan di-provide oleh misalkan PLN. Biasa ini pasti ya akses ISP yang misalkan tergabung di Telkom pasti ingin bisa misalkan untuk terhubung dengan apa? Dengan akses ISP yang disediakan oleh PLN. Jadi masing-masing perusahaan ini selain mereka membentuk grup jaringan mereka sendiri, mereka juga pasti ingin saling terkoneksi satu sama lain. Di sini ini nanti mereka terhubung melalui apa? Jadi ada internet exchange point ya. Jadi mereka harus ada hubungannya dari satu router di sebuah ISP nanti terhubung lagi dengan apa? Dengan misalkan router ya dari milik yang lain. Ya, jadi biasanya ISP ini bisa saja ya misalkan sebuah perusahaan lain di luar perusahaan ISP ini misalkan private company. Nah, ini membuat sebuah titik temu antar dua ISP yang berbeda. Kan, provider membuat titik temu di mana beberapa ISP yang ada, ISP yang berbeda-beda ini bisa saling terhubung satu sama lain. Nah, jadi ISP ini nanti membuat misalkan seperti ini. Ya kan, contohnya ISP A dengan ISP C. Nah, ini terhubung ya dengan satu jaringan. Misalkan yang telah terbentuk ya. Itu disebut dengan istilah peering link ya, sama seperti ini misalkan ISP C, ISP B ya asalkan mereka berada di level network yang sama. Nah, itu mereka bisa saling terhubung. Ini disebut sebagai peering link ya. Jadi router ini dan router ini dari ISP C, router ini dari ISP B. Nah, mereka nanti disebut apa? Peer network. Jadi mereka terhubung untuk saling bertukar traffic sehingga misalkan akses ISP network dari ISP C ini bisa berkomunikasi dengan akses ISP network dari ISP B. Jadi meskipun di sini ya kita lihat ya dengan akses network ini tidak terhubung langsung, tapi kita bisa lihat ini ada jaringannya. Ya, dan ISP B dan ISP C terhubung melalui peering link ini. Jadi beberapa perusahaan ISP juga bisa saling terkoneksi ya melalui jasa third party. Ya, ini istilah koneksinya disebut IXP atau Internet Exchange Point. Nah, jadi sama. Nanti misalkan di sini. Jadi dari sebuah ISP ini ternyata ISP sebuah wilayah, misalkan di Pulau Jawa, ini ISP untuk Kalimantan, ISP untuk Sulawesi. Nah, itu nanti istilahnya di level network yang lebih besar itu istilahnya sebutannya sebagai regional ISP. Nanti ada regional, ada kontinen ISP, kan country kontinen ISP. Nah, itu hierarki level yang berbeda. Nah, untuk membentuk peering link ini harus berada dalam satu level hierarki yang sama. Jadi kalau misalkan di dalam regional ISP itu nanti ada beberapa kelompok ISP kecil, ya, grup ISP kecil seperti ini. Nah, lalu nanti ada juga content provider network. Ya, network structure 5. Jadi network structure 5 ini content provider network ini terbentuk di atas ya. Di atas network structure 4. Network structure 4 itu yang tadi ya, internet exchange point, lalu ada peering link. Jadi itu network structure 4 ya. Nah, jadi content provider network ini contohnya apa? Contohnya misalkan Google. Ya, Google ini termasuk salah satu top content provider network. Ya, jadi ini contoh
ya, list dari internet structure. Di titik tengahnya ya ada beberapa network yang besar ya, itu jumlahnya sedikit ya di tengah-tengah ya, di tengah-tengah pusat internet structure network itu ada sebuah large network yang saling terkoneksi. Nah, nanti itu dia meluas ya. Jadi di tier 1 commercial ISP di sini level yang atas ya. Itu contohnya misalkan level 3 Sprint, AT&T ya, NTT ya, perusahaan telekomunikasi ya biasanya. Level 3 Communications, AT&T, Sprint, NTT itu perusahaan telekomunikasi. Lalu coveragenya dari tier ISP ini biasanya di level nasional maupun di level internasional. Ya, ini tier 1 ISP. Ya, lalu yang Google ini Orange, ini Content Provider Network. Jadi dari satu ISP ini bisa terhubung dengan dari satu ISP lainnya, lalu nanti bisa terhubung dengan Content Provider Network. Ya, contohnya apa? Ya itu tadi perusahaan-perusahaan penyedia jasa informasi di internet, Google, Facebook, Yahoo, apalagi. Ya, banyak ya contohnya. Jadi Content Provider Network itu merupakan private network ya yang menghubungkan data center miliknya. Jadi tidak semua perusahaan itu bisa menjadi Content Provider Network ya. Jadi harus punya data center tersendiri. Google punya data center, Facebook punya data center, Yahoo juga punya data center mereka sendiri. Ya, jadi tidak sembarang perusahaan itu bisa, ya belum tentu bisa kita katakan sebagai Content Provider Network, harus punya data centernya itu sendiri. Nah, jadi perusahaan-perusahaan besar ini ya mereka mengkoneksikan data center milik mereka ke internet. Bagaimana caranya? Ya karena mereka biasanya perusahaan yang sudah besar. Nah, mereka itu biasanya tidak perlu ya sangat jarang ya, mereka biasanya bisa membypass koneksi. Jadi kalau biasanya kalau perumahan, kantor, perusahaan kalau misalkan mau koneksi ke internet itu harus apa? Harus terlebih dahulu ke regional ISP. Lalu nanti dari regional ISP mungkin terhubung ke internet exchange point, lalu ke tier 1 ISP, ya kan? Nah, tapi kalau provider network itu langsung membypass semua itu. Derajatnya bisa sama dengan tier 1 ISP. Nah, ini contoh tier 1 ISP network map milik Sprint ya. Ini contoh node dari Sprint ya. Sprint node, landing station ya. Jadi yang garis ini Sprint network backbone ya. Jadi tidak semua node ya di sini itu saling terhubung satu sama lain. Jadi ada node misalkan di sini itu nanti dia terhubung, ada jaringannya sendiri. Jadi ada beberapa link yang menghubungkan, misalkan dari sini dari New York City. Nah, ini nanti ada yang menghubungkan ke Ashburn nanti ada Sprint node ya yang berdekatan Washington. Nah, itu. Nah, di satu poin ini ya yang berdekatan itu mereka membentuk apa? Membentuk peer link. Ya. Ingat yang ini tadi peering link ya. Yang membentuk peering link ya, koneksi dari network ya. Jadi point of presence ya dari atau ke other Sprint POPs ya, dari other Ethernet atau virtual point of presence ya. Jadi mereka terkoneksi satu sama lain. Nah, ini link ke peering network. Lalu nanti dari router ini nanti mereka terhubung lagi dengan link lain ya ke Sprint Customer Network, misalkan yang masuk ke setiap perumahan, ke perkantoran ya itu. Oke, kita sudah lihat ya tentang struktur internet, core-nya bagaimana ya secara garis besarnya. Nah, sekarang ini ada 3 istilah penting di network yang wajib diketahui ya, packet loss, delay, dan throughput. Nah, ini dari tadi kita sering-sering mendengar tentang istilah loss, delay, dan throughput. Nah, apa arti dari masing-masing istilah ini? Oke. Nah, packet loss, packet delay ini bisa sangat terjadi ya, kemungkinan terjadi di network itu sangat besar ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana
ya fenomena paket loss dan paket delay ini bisa terjadi. Nah, ingat di paket switching, tadi mekanisme paket switching, ya paket yang diterima dari sebuah router itu tidak langsung dikirimkan ke intermediary router yang lain, tapi ditunggu dulu sampai apa? Segmen datanya itu lengkap, baru dikirimkan. Ya, jadi paket yang datang, data yang datang itu masuk ke antrian dulu, antrian pengiriman, ya. Masuk di paket queue. Jadi misalkan contoh seperti ini, paket dari A masuk ke router ini, router ISP besar. Ya, lalu dari komputer B atau mengirimkan paket lagi, masuk menunggu di queue dulu. Jadi biru masuk pertama, hijau, misalkan biru mengirim lagi, ada data lagi masuk. Nah, di queue dulu. Ya, jadi arrival rate to link, ya, jadi rate kedatangan paket ini ke linknya biasanya kalau misalkan ya itu melebihi kapasitas dari output link sebuah router, nah ini maka akan terjadi paket loss. Ya, maksudnya bagaimana? Contoh misalkan seperti ini kasusnya ya. Jadi output link capacity dari sebuah router ini, link capacity-nya ya, temporary link capacity ini ada 6 ya. Jadi misalkan paket A, komputer A mengirim 1, terus B mengirim 2, A mengirim lagi 3, 4, 5, 6. Nah, misalkan rate kedatangan data paket ini yang dikirim dari baik komputer A maupun B itu melebihi output link ini, gate 6 ini. Nah, misalkan 6 ini sudah terisi penuh semua. Nah, ketika ada paket ke-7 yang datang dari A misalkan ke router ini, itu paket yang ke-7 itu akan di-ignore. Nah, inilah ya yang menyebabkan terjadinya paket loss. Nah, paket yang datang ini tidak langsung dikirimkan ke router lain yang terhubung biasanya. Ya, karena paket ini harus menunggu kedatangan biasanya. Nah, itu biasanya ada istilah processing delay ya. Jadi misalkan paket ini sedang dalam perjalanan, sedang dalam transmisi, ya, sedang dalam pengiriman ke router yang satunya itu ada istilah namanya transmission delay, ya. Jadi ada waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan keseluruhan paket biru ini ke router yang terkoneksi. Ya. Nah, ini jumlah paket yang berada di buffer ya, buffer atau memori masing-masing router ya. Ini istilahnya queuing delay. Ya, jadi setiap paket yang dikirim itu harus menunggu ya. Yang putih itu available buffer. Jadi bisa diisi oleh paket-paket yang datang. Ya, jadi seperti tadi yang sudah saya sempat jelaskan, kalau misalkan buffer ini atau memori dari router ini misalkan sudah penuh ya. Sudah penuh semua. Nah, nanti paket berikutnya itu bisa di-ignore, ya, akan di-drop, akan dibuang oleh router ini. Ya, jadi itulah istilah paket loss. Ya, jadi kalau misalkan tidak ada free buffer, jadi karena transmisinya ini misalkan terlalu lambat ya untuk mengirimkan paket ini dari satu buffer di sebuah router ke intermediary router lain, nah itu akan sangat besar kemungkinannya untuk terjadi paket loss. Nah, jadi ada 4 sumber ya untuk paket delay. Ya, ingat ini paket yang berada di buffer urutan paling depan ya, itu biasanya paket yang akan ditransmisikan ya, paket yang akan dikirim kan. Lalu ada ketika berada di jalan ya, ini istilahnya propagation ya. Lalu ada istilah nodal processing. Nodal processing ini available buffer yang ada ya, pemrosesan. Lalu ada queuing. Queuing ini yang tadi ini paket-paket yang sedang menunggu untuk dikirim berikutnya. Ya. Jadi delay dari nodal ya, itu masing-masing router biasanya di network itu sebutannya sebagai node ya. Node di network. Nah, ini delay di sebuah network itu didapat dari apa? Processing delay, lama waktu memproses, lama waktu paket itu berada dalam antrian, delay selama proses transmission, dan delay waktu propagation. Processing delay itu apa? Ya, processing delay itu adalah waktu yang diperlukan ya oleh sebuah
processing node ya oleh sebuah router dalam hal ini itu untuk memeriksa paket headernya. Jadi paket data itu akan dikirimkan kemana, terus paket ini harus dikirimkan lewat jalur mana saja. Nah, ini istilahnya processing delay. Jadi terkadang bergantung protokol yang digunakan, processing delay ini juga bisa meliputi proses lain, misalkan apa error checking. Jadi apakah paketnya itu ada errornya atau tidak. Mungkin di tengah-tengah transmisi ada masalah dengan data yang dikirim. Nah, apakah sequence dari paket itu, bitnya ya, itu ada masalah atau tidak. Nah, ini kalau misalkan ada proses pengecekan, nah ini termasuk dalam delay, dalam processing delay. Jadi DPROC itu nodal processing yang meliputi pengecekan bit error kalau ada yang tadi. Lalu untuk penentuan output link, jadi paket ini harus dikirim kemana ya. Biasanya untuk processing delay ini memakan waktu kurang dari dalam satuan milisecond biasanya, tidak terlalu lama. Lalu yang kedua DQ. DQ itu apa? Queuing delay. Queuing delay itu lama waktu ya yang dibutuhkan oleh paket sebelum paket itu ditransmisikan, sebelum paket itu mulai dikirim oleh node atau oleh sebuah intermediary router. Lalu lama dari besar dari queuing delay ini tidak bisa ditentukan dengan mudah ya, harus melihat case by case. Biasanya sangat bergantung pada level congestion atau level kemacetan ya, level kepenuhan dari router tersebut. Apakah banyak paket yang dikirimkan dalam satu waktu di router tersebut atau tidak. Kalau misalkan paket yang dikirimkan dalam satu waktu banyak, otomatis DQ-nya itu bisa besar nilainya. Ya, lalu ada DTrans. DTrans itu apa? Transmission delay. Ya, jadi transmission delay ini cara taunya dari mana? Kita harus cari dulu ya, berapa ukuran paketnya. Ya, biasanya disimbolkan dengan simbol L ya, paket length itu biasanya dalam satuan bits. Jadi dilihat masing-masing paket yang nanti dikirim itu ukurannya berapa bits. Lalu kita juga harus melihat transmission rate di jaringan tersebut ya. Jadi link transmission rate, nah ini biasanya dalam satuan bit per second ya. Jadi kita melihat untuk menghitung transmission delay itu kita bisa dapat dari ukuran paket dibagi dengan transmission rate L dibagi dengan R. Nah, lalu ada lagi DPROC atau propagation delay ya. Jadi propagation delay ini itu ketika paket sudah ditransmisi ya, paket itu sedang disebar ke intermediary router lain yang terhubung di intermediary router pengirim ya, untuk agar paket ini bisa sampai ke tujuan. Nah, cara mengetahui propagation delay ini dari mana? Ini kita harus tahu dulu ya, panjang jalurnya itu berapa ya. Jadi dari kita cari tahu dulu. Di sini ada satuan D ya, ada variabel D ya. Jadi D ini menunjukkan panjang dari physical link. Jadi dari satu intermediary router ke intermediary router yang lain itu jaraknya berapa panjangnya ya, berapa meter ya, berapa kilo mungkin ya. Biasanya router ini, satu router dengan router lain itu jaraknya tidak sampai terlalu jauh-jauh amat ya, biasanya dalam satuan meter lah, tapi bisa juga ya tidak menutup kemungkinan satuan kilometer ya. Itu bergantung pada jenis link apa yang digunakan, medianya apa juga yang digunakan, karena setiap masing-masing media penghubung masing-masing intermediary router itu mereka pasti ada batas kinerja optimumnya. Jadi dalam batas kinerja optimum itu misalkan berapa meter itu bisa 100% mengirimkan data dengan sempurna. Kalau misalkan lebih dari situ optimalitas atau efisiensi dari pengiriman datanya itu menurun drastis biasanya ya. Lalu kita harus tahu yang kedua, parameter yang kedua itu S atau speed ya, propagation speed. Jadi kecepatan pengiriman data. Nah, ini tadi sekali lagi biasanya dipengaruhi oleh jenis medianya, jenis physical link yang digunakan. Ya. Jadi kalau misalkan propagation speed-nya itu, kalau misalkan kita menggunakan fiber optik ya, fiber optik itu menggunakan kecepatan cahaya. Jadi biasanya itu
bisa kurang lebih 2 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ya, jadi kecepatan pengiriman datanya itu 2 kali 10 pangkat 8 ya, mengikuti kecepatan cahaya kan, datanya dikirimkan melalui dalam bentuk cahaya ya, datanya itu pengkodeannya. Nah itu ini kalau misalkan menggunakan fiber optik ya, kurang lebih hampir sama dengan kecepatan cahaya ya, kadang bisa juga sampai ke 3 kali 10 pangkat 8 meter per second ya. Jadi untuk menghitung propagation delay ini kita menghitungnya dengan cara D dibagi S. Jadi panjang physical link-nya itu berapa dibagi dengan S ya, speed untuk pengiriman. Nah ini hati-hati ya antara transmission delay dengan propagation delay ya. Biasanya kalau kita baru belajar tentang network ini sering terjadi miskonsepsi ya, sering terjadi kesalahpahaman. Seringkali orang mengira transmission delay itu lama pengiriman paket dari satu tempat ke tempat lain. Tidak ya, bukan, yaitu berbeda ya. Ini perbedaannya kecil tapi tipis ya antara transmission delay dan propagation. Perbedaannya itu tipis tapi biasanya itu sangat penting sekali ya. Transmission delay itu jumlah waktu yang diperlukan ya, biasanya theoretically untuk apa? Untuk mengirimkan paket dari sebuah router, dari sebuah intermediary router, dari sebuah node ke node yang lain ya. Jadi transmission delay itu waktu yang diperlukan untuk mengirimkan dari satu router ke router lain ya. Jadi itu kalau transmission delay. Sedangkan jadi di transmission delay itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan jarak antar router ya. Jadi transmission delay itu sangat dipengaruhi oleh besar paket dan juga rate transmisi dari link yang digunakan ya. Kalau misalkan link transmisi yang digunakan itu Ethernet link dengan transmission rate-nya 10 Mbps ya, berarti link transmission rate-nya atau R-nya itu adalah 10 Mbps. Tapi kalau misalkan Ethernet link dengan transmission rate 100 Mbps berarti rate-nya itu 100 Mbps ya. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan jarak antar dua buah intermediary router. Ini kalau di transmission delay. Nah, kalau propagation delay, nah itu waktu yang dibutuhkan ya untuk paket agar bisa sampai dari satu router ke router lain. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan jarak ya, panjang physical link-nya, jarak antar dua buah intermediary router. Lalu dibagi dengan apa? Biasanya propagation speed. Jadi propagation speed kalau misalkan ya menggunakan fiber optik ya jelas menggunakan kecepatan cahaya nantinya. Oke, agar kita bisa mengetahui lebih jelas ya beda antara transmission delay dengan propagation delay, kita lihat contoh di sini analogi karavan. Jadi kalau misalkan mobil yang akan lewat di jalan tol itu kan pasti ada beberapa toll booth ya, jadi beberapa pintu tolnya. Nah, ini kita bisa lihat kasusnya cars propagate at 100 km/h. Jadi sebuah mobil ini bisa travel ya, bisa melaju di jalur tol yang ada itu dengan kecepatan 100 km per jam. Sebuah pintu gerbang pintu tol itu membutuhkan waktu 12 detik untuk melayani sebuah mobil. Nah, asumsinya di sini kita bisa lihat mobil ini sama seperti bit. Ya, kurang lebih bit. Car ini bit. Yang menunjukkan jumlah bitnya. Nah, kalau kita bicara bit berarti kita sudah bicara masalah paket data. Kalau kita bicara satu car itu bit. Berarti kalau karavan itu iring-iringan, ada berapa mobil yang beriringan. Nah, itu kita bicara paket. Nah,
Sekarang pertanyaannya di sini, seberapa panjang sampai karavan yang ada itu bisa mengantri ya, ada antrian sebelum gerbang pintu tol kedua. Nah, di sini kita bisa lihat. Jadi waktu yang dibutuhkan ya untuk mengirimkan seluruh 10 mobil ini ya untuk melalui sebuah gerbang tol booth ini itu adalah 120 detik. Dari mana? Sebuah pintu tol booth ya atau router itu membutuhkan waktu 12 detik hanya untuk melayani satu mobil. Nah, kalau ada 10 mobil atau 10 bit packet ya, 10 car caravan, ada 10 buah mobil, berarti tetap butuh waktu berapa lama untuk sebuah pintu tol ini ngirim 120 detik. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk mobil terakhir bisa sampai ke gerbang tol kedua itu dapat dari mana? Kita lihat speednya di sini 100 km per hour. Lengthnya berapa jarak dari satu tol ke tol lain? 100 kilo. Berarti jarak sebuah mobil ya untuk bisa berpindah dari satu gerbang tol ke gerbang tol lain berarti membutuhkan waktu 1 jam. Ya kan? Jarak masing-masing mobil untuk pindah dari satu gerbang tol ke gerbang tol lain itu berarti 1 jam. Ya. Otomatis mobil kedua sama, 100 km per jam. Jaraknya 100 jam berarti butuh 1 jam. Sampai mobil terakhir itu juga butuh waktu 1 jam. Nah, dalam hal ini kita bisa cari ya. Jadi berapa lama ya sebuah karavan ini atau 10 mobil ini keseluruhannya itu sampai ya di depan gerbang tol kedua. Dalam hal ini mobil yang terakhir ya bisa sampai di gerbang kedua. Nah, jawabannya 62 menit. Jadi seluruh mobil ini ya, seluruh mobil ini sampai ke gerbang tol 2, 62 menit. Dapat dari mana? Ya ini tadi, 120 second itu 2 menit. Ya kan? Jadi untuk mengirimkan seluruh ke 10 mobil ini keluar dari satu pintu tol, itu dibutuhkan 2 menit. 2 menit saja semuanya sudah beres. 2 menit itu sudah memproses ke 10 mobil. Masing-masing mobil sampai di tol kedua itu dalam waktu 1 jam. 1 jam. Ya kan? 1 jam itu butuh 60 menit. Jadi 60 menit itu baru sampai di tol kedua. Nah, mobil terakhir itu sampai di tol kedua setelah berapa lama? Ya setelah 60 menit ke 62. Nah, jadi kita ganti. Misalkan sekarang mobilnya ya kecepatannya untuk lewat jalan tol itu 1000 km per jam. Lalu kita asumsikan ya kali ini setiap pintu tol itu membutuhkan waktu 1 menit untuk melayani satu buah mobil saja. Berarti butuh 1 menit ya untuk melayani satu mobil. Sekarang ada 10 mobil. Kalau misalkan mau membutuhkan agar 10 buah mobil itu bisa sampai ke gerbang tol 2 berarti apa? Ya berarti di sini 1 menit dikalikan 10 berarti butuh 100 menit agar 10 mobil ini selesai melewati gerbang tol pertama. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan tadi kita sudah tahu, kalau misalkan butuh berapa lama nanti sebuah mobil ini bisa sampai ke gerbang tol kedua, ya nanti kita bisa 100 km per hour dibagi 1000 km per hour. 100 kilo bagi 1000 km per hour. Jadi itu kita dapat dalam beberapa menit saja itu sudah sampai ya mobilnya ke depan tol booth yang kedua ya untuk mobil pertama ya termasuk mobil terakhir nantinya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ya mobil pertama ini bisa sampai dulu ke tol booth sebelum seluruh mobil yang ada ini dilayani di gerbang tol pertama? Sangat mungkin. Kenapa? Karena dalam 7 menit saja ya mobil pertama itu bisa sampai ke pintu tol kedua. Di sini car propagate 100
per 1000 kilo. Berarti 0,1 jam ya untuk satu mobil sampai di gerbang, dari satu gerbang tol ke gerbang tol lain. 0,1 jam dijadikan ke menit, berarti 6 menit. Nah, ketika ya jalan menit pertama, mobil pertama sudah lewat, gerbang tol ini melayani mobil kedua karena masing-masing mobil hanya butuh 1 menit. Jadi setelah 6 menit itu berarti sudah lewat berapa? Sudah lewat 6 mobil. 6 mobil sudah berada di jalur sini. Dengan mobil pertama sampai di tol booth kedua. Di menit ke-7, mobil pertama sampai di gerbang tol kedua, menit ke-7. Sedangkan di sini dia akan melayani apa? 3 mobil sisanya. Mobil ke-8, 9, dan 10. Jadi di menit ke-7 ketika mobil pertama ini sampai di gerbang tol kedua sedang dilayani, maka mobil ke-7 sudah selesai dilayani. Di sini ada masih tersisa 3 mobil sisanya. Ini diagram packet queuing delay. Nah, ini diagramnya ya, biasanya average delay itu kita melihat dari average queuing delay dengan traffic intensity ya. R itu link bandwidth berapa bit per second, L itu packet length ya, panjang lengthnya, lalu A itu average packet arrival rate. Nah, jadi biasanya mengikuti eksponensial ya. Jadi semakin mendekati 1, average queuing delay-nya itu semakin tinggi. Jadi kalau traffic intensity itu L kali A per R ya, jadi packet length dikalikan average packet arrival ke sebuah intermediary router dibagi link bandwidth, kecepatan paket itu bisa ditransmit ya. Kalau traffic intensity-nya itu hampir 0, itu berarti average queuing delay-nya itu kecil sekali, mendekati 0 biasanya. Jadi hampir tidak ada queuing. Tapi kalau LAR menuju 1, ya hampir menuju 1, berarti itu apa? Average queuing delay-nya itu sangat besar. Berarti paket-paket itu harus menunggu beberapa waktu ya yang cukup besar itu untuk sebelum dapat diproses. Lalu kalau traffic intensity-nya lebih dari 1, berarti apa artinya? Kalau lebih dari 1, artinya banyak paket yang datang ke sebuah intermediary router. Tapi routernya itu tidak bisa melayani seluruh request yang datang. Jadi average delay-nya itu hampir mendekati tak hingga, sangat besar sekali. Jadi jumlah paket yang datang itu sangat cepat, dengan pemrosesannya itu butuh waktu. Jadi ini bisa kita lihat ya, kalau traffic intensity-nya mendekati 0, yaitu fungsinya sama saja seperti jalan tol yang lowong ya, hampir tidak ada mobil. Ya, tapi kalau traffic intensity-nya sangat padat, nah itu bayangkan jalan yang ya banyak mobilnya, banyak paket yang harus dikirim, banyak paket yang harus melewati jalan tersebut. Jadi bagaimana sih ya internet delay and loss yang sesungguhnya itu terlihat? Kita bisa melihat ya dengan menggunakan program traceroute. Jadi program traceroute ini dia menyediakan pengukuran delay dari sebuah source yang mengirimkan paket ke router yang saling terkoneksi dalam jaringan dari source sampai ke destinasi. Jadi mulai dari source dan juga seluruh intermediary router yang terkoneksi end-to-end router ya sampai ke destinasi. Jadi untuk seluruh I ini itu adalah routernya. Jadi misalkan kirim 3 paket ya yang akan ini routernya kirim untuk seluruh untuk seluruh router yang ada. Misalkan ada 3 paket yang dikirimkan dari source. Nah, jadi ada 3 paket yang akan mencapai router ke I dalam jalur ini. Dari ini source, ini destination ya. Nah, jadi ada 3 paket yang dikirimkan di masing-masing router. Nah, router I nanti akan mengirimkan paket ke sender nantinya. Jadi traceroute ini nanti dia akan mengirimkan paket ini kembali ke sender untuk mengukur ya waktu interval antara transmisi dan reply-nya. Jadi kalau contoh kasus ini ada 3 probe ya. Jadi dari satu ini mengirimkan 3 paket 3 kali. Ya pakai 1, 2, 3 kembali berapa lama.
Lalu nanti dari sini dikirim ke intermediary router kedua. Ya sama 3 paket dikirimkan. Jadi dari source ke intermediary router 1, intermediary router 2, lalu dari intermediary router 2 ya di reply kembali. Nah, nanti sender bisa mengirimkan ya di traceroute ini, sender mengukur waktu interval dari transmission ke reply. Sama, lalu ke sini ya 3 kali probe ya, dihitung waktu intervalnya sampai nanti tiba ke destinasinya. Contoh ya, misalkan ini traceroute gaya CS UMAS edu TW ya, dari gaya CS UMAS edu ke gaya.cs.umas.edu ke www.eurocom.fr yang mengirimkan 3 paket dari ini, cs.gw, cs.gw ya, ini dari routernya ya, itu 1 milisekund, 1 milisekund, 2 milisekund. Nah, ini artinya apa? Jadi ada 3 delay measurement dari gaya umas ke cs-gw.cs-umas.edu dari source ke router pertama CSGW. Nah, lalu yang kedua border 1 RT FA. Nah, ini router yang kedua, router kedua milik GW Umas Edu. Nah, linknya ada 3 delay measurement lagi, 1 milisekund, 1 milisekund, 2 milisekund. Lalu ini CHT ke router berikutnya, setelah router ketiga milik dari GW Umas Edu domainnya. Nah, ini baru dia pindah routernya ke link lain, bisa dibilang ISP lain. Nah, ini ke war.vpns.net. Nah, ini kita bisa lihat milisekundnya lebih besar lagi, 16, 11, 13 NYCM. Nah, lalu dari sini 22 milisekund, 2 milisekund. Nah, lalu ini tiba-tiba lihat ya di nomor 8 itu besar sekali, 62, 40, 103, 253. Nah, ini kenapa kok besar? Nah, kemungkinan ada transoceanic link. Jadi linknya ini across ocean ya, yang dilakukan. Nah, lalu di sini kita lihat biasanya delaynya ini akan bertambah, meningkat ya, 14, 19, 19, 12. Lalu dari sini kita bisa lihat dari D, DE, range. Nah, ini kita bisa lihat dari 113, 121, 114. Loh, kok berikutnya ini delaynya kok berkurang dari yang 10, dari D, FR1, FRGNet ke 11 ya, ini kok berkurang waktunya ya. Kita lihat sebelumnya waktunya selalu naik ya, 3 paketnya dari 109 milisekund, 113 milisekund, yang ini kok tiba-tiba jadi 112 milisekund, dari 121 kok ini jadi 114 milisekund ya kan. Mulai dari 114 ini kok 112 milisekund. Ini sebenarnya waktu delaynya tidak berkurang ya. Ingat ilustrasi ini. Jadi untuk setiap percobaan itu perintah traceroute ini akan menguji ya, berapa lama sih paket itu bisa diterima di masing-masing router. Jadi percobaan pertama itu sampai di, misalkan dalam kasus ini ya, di cs.gw ya, router pertama cs.gw ya, itu memakan waktu 1 milisekund. Ya, misalkan katakanlah router kedua itu adalah yang ini, 62, 40, 103, 253. Nah, 62, 40, 103, 253. Nah, waktunya lebih lama. Ya, sampai ketiga di sini ya sama, dikirimkan dari source ke destination. Jadi bukan setiap ini kembali terus sampai sini kembali lagi, enggak. Jadi dia melalui berapa hop ya, dari jalur dari source ke router pertama, router kedua sampai ke router ketiga ya. Alamat router ketiga itu waktunya diukur. Nah, di percobaan 11 ini ya, di Renator -gw fr1 frgn.net. Nah, ini kebetulan waktunya kok berkurang, sebelumnya 111, 112. Itu karena ya, bisa jadi karena percobaan ini dilakukan di waktu yang berbeda ya. Jadi ada kemungkinan misalkan ketika pengiriman yang sebelumnya, ketika mengirimkan ke router kedua, ini jaringannya sedang sibuk, sedang penuh, jadi membutuhkan waktu lebih lama. Sedangkan ketika dia tes lagi untuk yang ketiga, nah kemungkinan router 1, router 2 ini tidak terlalu sibuk. Jadi sampai ke router ketiga ini jauh lebih cepat pengirimannya. Nah, jadi itu alasannya kenapa kok yang di sini itu kelihatan lebih turun ya, berkurang delaynya dibandingkan sebelumnya. Tapi padahal ini bukan berarti delaynya berkurang, tidak. Ya, yang sebelah ini berarti
trace route dari GAJS Umas Edu ke Renator GW fr1 frgian.net. Tanda bintang ini artinya tidak ada respon ya dari routernya. Jadi kemungkinan bisa karena routernya sibuk atau bagaimana ya. Jadi jalur pertama ini dia tidak menemukan jalur. Jadi dia tidak routernya tidak bisa menemukan jalur, lalu dikirim lagi, coba yang kedua sama, terus akhirnya dia berhasil menemukan jalur ke Fantasia Eurocom.fr ini. Nah ini kalau ini kita bisa coba ya di command prompt. Kalau di Windows di command prompt perintahnya trace rt. Nah nanti kalau di Windows tapi keluarnya itu berupa public IP address, jadi tidak ada, bukan domain name-nya ini. Domain name dapat dari mana ya, nanti bisa dicoba masing-masing satu persatu. Oke. Nah, paket loss itu biasanya seperti yang tadi sudah dijelaskan, paket loss itu biasanya terjadi ketika queue atau buffer itu isinya sudah penuh karena paket yang datang terlalu cepat sebelum ada paket yang bisa dikirimkan ke jaringan. Karena buffer dari preceding link, dari sebuah link atau router waiting area-nya itu mereka memiliki kapasitas yang terbatas ya. Jadi kalau misalkan jumlah datanya yang masuk ke sebuah router itu sangat banyak, ya otomatis buffer ini bisa akan penuh. Jadi setiap paket yang datang setelah buffer ini penuh itu akan di-ignore, akan di-drop oleh router ini. Jadi paket yang sampai ke, jika misalkan buffernya itu penuh, itu akan di-drop atau istilahnya paket loss. Nah, paket yang loss ini, ya loss paket ini bisa dikirimkan ulang ya oleh berbagai macam pihak ya. Bisa jadi di request lagi dari pengirim asal, bisa juga dari pengirim yang sebelumnya. Kalau misalkan pengirim sebelumnya ini masih ada menyimpan memori ya dari data paketnya ya, atau bisa juga tidak dikirimkan sama sekali ya. Jadi ada bergantung nanti ya, bergantung lagi protokol apa yang digunakan. Jadi paket yang loss ya, paket yang tidak sampai ke tujuan ini ada kemungkinan untuk tidak dikirimkan kembali, tapi bisa juga dikirimkan oleh previous node ya, jadi intermediary route yang sebelumnya, atau bisa juga oleh source, jadi request pengiriman data ulang ke data source-nya. Oke, throughput itu adalah satuan rate ya, satuan bit per waktu. Jadi berapa banyak bit yang bisa dikirimkan dalam satu waktu tertentu dari sender ke receiver. Jadi ada dua macam, instantaneous throughput, ada average throughput. Instantaneous throughput itu biasanya adalah sebuah rate yang ada pada suatu waktu tertentu. Jadi misalkan ini ada sebuah server dengan sebuah file, sebuah data dengan ukuran F bits yang akan dikirimkan ke klien. Lalu server ini pasti terhubung dengan sebuah router ya, intermediary router. Lalu ada physical link koneksinya dari server ke router. Nah ini link capacity-nya biasanya RS bit per second. Nah ini throughput-nya, throughput dari link capacity. Nah dari server ke router, throughput-nya server. Nah lalu dari router ke klien itu nanti ada throughput lagi, istilahnya throughput klien, rate ke klien, link capacity dari router, intermediary router ke kliennya. Jadi analoginya itu data itu sama seperti misalkan cairan ya. Jadi link itu kita bisa asumsikan sama seperti pipa. Jadi ketika server akan mengirimkan data atau mengirimkan sebuah cairan ya ke router itu misalkan tempat penampung. Nah kita ingin mengalirkan air atau cairan itu melalui pipa itu. Nah seberapa cepat cairan itu bisa sampai ke misalkan ke sebuah ember atau timba, ke tempat penampungannya, ke tempat penampungan sementara. Nah lalu nanti seberapa cepat lagi dari tempat penampungan sementara itu bisa sampai ke tempat penampungan akhir ke tujuannya, di mana air atau cairan itu misalkan dibutuhkan. Kalau misalkan rate server itu lebih kecil dari rate client, nah kira-kira berapa average end-to-end throughput-nya? Kalau misalkan seperti ini, throughput server misalkan lebih kecil daripada throughput client, berapa average throughput-nya? Nah, di sini kita akan melihat throughput yang terkecil itu milik
siapa, itulah yang akan digunakan. Jadi minimum. Jadi antara RS dengan read dari server dengan read ke klien, kita akan gunakan nilai minimum dari RS dan RJ. Jadi throughputnya, end-to-end throughputnya itu kalau dalam hal ini berarti adalah RS. Kalau misalkan servernya lebih besar, rate pengiriman data dari server lebih besar daripada klien, average end-to-end throughputnya akan mengikuti rate dari klien, tidak bisa sebesar server karena jalurnya ini lebih kecil yang di klien. Di sini kita mengenal istilah baru ya, bottleneck link. Bottleneck link itu merupakan link yang ada pada end-to-end path, link antara end-to-end path dari server ke klien yang menjadi pembatas end-to-end throughput, yang membatasi besar arus data yang dapat dikirim. Ya, itu istilahnya bottleneck link. Ya, jadi biasanya kita bisa tahu nanti ini bottlenecknya di mana. Ya, itu dilihat dari sini besaran dari R server dengan R client. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Kalau di komputer network di internet saat ini ya kita bisa melihat banyak server ya, data provider masing-masing punya link tersendiri, punya rate tersendiri. Lalu ada bottleneck link, misalkan R capacity di seluruh network. Nah, bottlenecknya nanti di mana? Jadi misalkan ada 10 koneksi yang ya secara fair ya sharing backbone bottleneck link, sharing jalur dengan rate Rbit per second. Nah, jadi itu bottleneck linknya. Jadi untuk tiap koneksi yang ada antara end-to-end throughput itu kita carinya dari mana? Minimum dari rate server, rate client dengan R dibagi apa? Dibagi 10. Kenapa kok 10? Karena ada 10 koneksi. Di dalam kehidupan nyata itu biasanya bottleneck-nya itu terjadi antara di rate server maupun di rate client, bukan di R-nya ini. Oke, sekian ya materi untuk week 1.